Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfitri akan membahas tentang bahasa assembly dan bahasa C. Yang pertama, saya akan membahas tentang bahasa assembly. Dalam bahasa assembly ini, saya akan membahas tentang definisi bahasa assembly itu sendiri. Bahasa assembly atau bahasa rakitan adalah bahasa pemrograman komputer tingkat rendah. Bahasa rakitan merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia dan berbeda-beda tergantung dari arsitektur komputer yang digunakan. Bahasa ini berupa beberapa instruksi yang menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan mnemonik. Dan mnemonik itu sendiri saya akan membahas pada slide selanjutnya. Ada pula yang berpendapat bahwa bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya bahasa C, C++, Turbo Pascal, dan Java. Bagian-bagian dari program assembler. Yang pertama yaitu label. Label merupakan suatu simbol yang didefinisikan sendiri oleh pembuat program untuk menandai lokasi memori pada area program tersebut. Nah, di sini label dan simbol adalah dua hal yang berbeda. Pada simbol tidak diakhiri dengan titik 2, sedangkan pada label diakhiri dengan titik 2. Kita bisa lihat pada contoh, ini adalah simbol dan ini adalah label karena diakhiri dengan titik 2. Nah, yang kedua adalah mnemonik. Mnemonik itu adalah instruksi atau pengarah assembler dimasukkan dalam mnemonic field yang mengikuti label mnemonik. Contoh instruksinya yaitu add, menambahkan 1, move, memindahkan, increase, meningkatkan 1 level, dan untuk contoh pengarah assembler org yang singkatan dari origin untuk menyatakan nomor memori yang dipakai setelah perintah itu. Dan untuk EQ singkatan dari equate untuk menentukan nilai sebuah simbol. Dan yang terakhir adalah DB yang singkatannya dari define by, dipakai untuk memberi nilai tertentu pada memori program. Dan yang ketiga adalah operan. Operan ditulis setelah mnemonik, biasa berupa alamat atau data yang digunakan instruksi yang bersangkutan. Nah, contohnya kita bisa lihat contoh move A crash 20H. Nah, A dan 20H adalah operannya. 20H ini akan berpindah ke akumulator. Lagi adalah labelnya. JNB lagi adalah sebuah operan. Keempat adalah komentar. Komentar harus diawali dengan titik koma. Subrutin dari bagian besar program yang mengerjakan suatu operasi biasanya diawali dengan blok komentar yang menjelaskan fungsi subrutin atau bagian besar program tersebut. Dan yang kelima adalah N. Petunjuk N merupakan kode perintah terakhir yang menunjukkan batas akhir dari proses assembly. Biasanya dituliskan pada akhir perintah. Nah, ini dia instruksi yang sering digunakan pada assembly. Yang pertama yaitu instruksi aritmatika. Instruksi aritmatika selalu melibatkan akumulator dan ada juga beberapa instruksi yang melibatkan register lainnya. Adapun beberapa instruksi yaitu kita bisa lihat pada tabelnya add a rn. Maksudnya menambah isi rn dengan isi akumulator, lalu disimpan di akumulator. Kita lihat contohnya. Ini contohnya add a R1. Yang kedua yaitu add a direct, menambah isi direct dengan akumulator. Hasilnya disimpan di akumulator. Contohnya 30
ADD A, 30H. Maka 30H dimasukkan ke dalam akumulator, ditambahkan. Kemudian yaitu instruksi logika. Instruksi logika ini dipakai untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, exclusive OR yang biasa kita sebut XOR, operasi clear, instruksi komplement, operasi pergeseran kanan atau kiri, RR, RRC, RL dan RLC, serta operasi penukaran data, instruksi swap. Nah, data yang dipakai dalam operasi ini biasanya berupa data yang berada dalam akumulator atau data yang berada dalam memori data. Kemudian, instruksi pemindahan data. Nah, ini dia contoh pemindahan data. Contohnya move A, direct. Memindahkan isi direct byte ke akumulator. Kita bisa lihat contohnya move A, 30H. Maka 30H ini kita pindahkan ke A. Move A, crash data. Maka mengisi akumulator dengan nilai data. Move A, crash 20H. Ini dia contohnya. Maka crash 20H ini akan dipindahkan ke akumulator. Dan yang terakhir yaitu move A, run, mengisi akumulator dengan isi dari alamat yang ditunjukkan oleh Rn. Contohnya move A, run 0. Maka run 0 ini kita pindahkan, isi run 0 ini kita pindahkan ke A. Mode-mode pengelamatan. Yang pertama, mode pengelamatan langsung. Dalam pengelamatan langsung ini, nilai yang akan disimpan dalam suatu memori diperoleh secara langsung dengan mengambil nilai lokasi memori lain. Nah, kita lihat contohnya. Move A, 30H. Isi akumulator dengan bilangan 30 heksadesimal. Maksudnya, 30H ini kita pindahkan ke A. Maka A yang kita isi akumulatornya. Dan yang kedua adalah pengelamatan tak langsung. Dalam pengelamatan tak langsung, instruksi menentukan suatu register yang digunakan untuk menyimpan alamat operan. Nah, kita lihat contohnya. ADD A, R. Tambahkan isi RAM yang lokasinya ditunjukkan pada register R1 ke akumulator. Kita tambahkan R ke akumulator. Decrement at R1. Kurangi 1 isi RAM yang alamatnya ditunjukkan ke register 1 atau register R1. Kemudian yaitu mode pengelamatan segera. Cara ini menggunakan konstanta. Nah, data konstantanya itu menyatu dengan instruksi. Nilai konstantanya harus diawali dengan tanda crash dan tanda H untuk menyatakan formatnya. Contohnya, move A, crash 20H. Isi akumulator ini dengan bilangan 20 heksa. Mode yang selanjutnya yaitu mode pengelamatan data. Pengelamatan data terjadi pada sebuah perintah ketika nilai operasi merupakan alamat data yang akan diisikan atau yang akan dipindahkan. Nah, contohnya move P1A. Maksudnya, isi P1 dengan nilai yang ada pada akumulator. Dan yang terakhir adalah mode pengelamatan bit. Pengelamatan bit adalah penunjuk menggunakan simbol titik yang menunjukkan lokasi bit. Nah, kita lihat contohnya SETB P1.7. Maksudnya set bit port 1.7 hang.
Pot 17 itu maksudnya diberi nilai logika 1. Kemudian saya akan membahas tentang bahasa C. Definisi bahasa C. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dengan pernyataan yang mudah dimengerti manusia, meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang bahasa assembly yang merupakan bahasa tingkat rendah, sedangkan bahasa C itu adalah bahasa levelnya tinggi yang mendekati bahasa-bahasa manusia. Nah, ini dia struktur bahasa pemrograman C. Kita bisa lihat pada pola atau struktur penulisan bahasa C. Namun untuk lebih lanjut, kita akan masuk ke contoh. Nah, contoh program. Crash include studio.h, void main. Kita bisa lihat sendiri contohnya. Nah, keterangannya. Nah, header file adalah berkas yang berisi prototipe fungsi, definisi konstanta, dan definisi variabel. Nah, fungsi di sini adalah kumpulan kode C yang diberi nama, dan ketika nama tersebut dipanggil, maka kumpulan kode tersebut dijalankan. Kedua adalah preprocessor directive atau crash include. Kita bisa lihat contohnya, crash include. Nah, prosesor directive adalah bagian yang berisi pengikut sertaan file atau berkas fungsi maupun definisikan konstanta. Yang kedua adalah void. Kita bisa lihat pada contohnya, void. Void artinya fungsi yang mengikutinya tidak memiliki nilai kembalian atau return. Dan yang keempat adalah main. Fungsi main adalah fungsi yang pertama kali dijalankan ketika program dieksekusi. Tanpa fungsi main, suatu program tidak dapat dieksekusi namun dapat dikompilasi. Dan yang terakhir adalah statement. Statement adalah instruksi atau perintah kepada suatu program ketika program itu dieksekusi untuk menjalankan suatu aksi. Setiap statement itu diakhiri dengan titik koma. Kita bisa lihat diakhiri dengan titik koma. Kata kunci pada assembly, keywordnya, kata kunci ini terdapat pada bahasa C. Nah, kita lihat ada beberapa kata kunci seperti auto, const, double, float, integer, short, break, continue, else, for, long, switch, dan beberapa kata kunci lainnya. Untuk identifier atau nama pengenal adalah nama yang ditentukan sendiri oleh pemrogram yang digunakan untuk menyimpan nilai. Yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah identifier yang nilainya dapat berubah atau diubah selama program berjalan atau dieksekusi. Pengubahnya adalah user atau proses. Misalnya di sini nama variabel, nama konstanta, nama suatu elemen. Kita bisa lihat contohnya deklarasi variabel. Tipe, underscore data namanya, underscore variabel, dan diakhiri dengan titik 2. Konstanta adalah identifier yang nilainya tetap selama program berjalan atau dieksekusi. Nah, di dalam konstanta ini ada aturan-aturan, ada tipe-tipe penulisan konstanta. Yang pertama yaitu konstanta karakter. Misalnya ditulis dengan diawali dan diakhiri dengan tanda petik tunggal. Kita bisa lihat contohnya.
Konstanta integer ditulis dengan tanda mengandung pemisah ribuan dan tidak mengandung bagian pecahan. Contohnya -1 dan ribuan. Ketiga, konstanta real atau float dan double bisa mengandung pecahan dengan tanda berupa titik, dan nilainya bisa ditulis dengan bentuk eksponensial menggunakan tanda E. Contohnya kita bisa lihat 27,5F untuk tipe float atau 27,5 untuk tipe double. Nah, yang keempat adalah konstanta string, merupakan deretan karakter yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik ganda. Kita bisa lihat contohnya. Nah, ini dia contoh konstanta. Crash define P 3,14. Crash define max underscore data 50. Nah, saya akan membahas tentang statement. Macam-macam statement ada beberapa macam statement. Yang pertama, statement kosong. Nah, statement kosong adalah statement yang hanya terdiri dari pengakhiran titik koma, sehingga tidak akan ada tindakan yang kita lakukan. Kita bisa lihat contohnya. For integer i sama dengan a, titik koma, i lebih kecil dari 1000, titik koma, i plus plus, titik koma. Ini adalah statementnya dan diakhiri dengan titik koma. Untuk statement ungkapan. Statement ungkapan adalah statement yang dibentuk dari suatu ungkapan yang diakhiri juga dengan titik koma. Contohnya, ini adalah ungkapan dari program. Luas sama dengan panjang kali lebar diakhiri dengan titik koma. Dan ini adalah statement nilai luas persegi adalah sekian persen i, luasnya titik koma. Semua diakhiri dengan titik koma apabila terdapat statement ungkapan. Yang ketiga yaitu statement kendali. Statement kendali adalah statement yang dipakai untuk mengendalikan proses dari program. Contohnya, if n lebih kecil dari 0, maka kita print nilai n negatif. Jika tidak, maka kita print nilai n positif. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.